selanjutnya nih, setelah kita mengetahui ya gambaran cakupan dari mikroekonomi Islam ya, bagaimana tadi konsumsi yang sesuai dengan syariat, lalu juga produksi yang sesuai dengan syariat ya. Lalu bagaimana sih strategi bersaing dalam ekonomi Islam ya. Ketika teman-teman nanti masuk dunia perdagangan, ketika teman-teman nanti masuk dunia bisnis ataupun kerja menjalankan bisnis perusahaannya, nah ketika dalam bersaing ekonomi Islam ya, kita ada 4 step ya, ada 4 poin yang harus kita kedepankan. Yang pertama adalah mengedepankan kualitas dan pelayanan ya. Kita harus benar-benar mengedepankan kualitas dan pelayanan, dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Pada saat itu Rasulullah kan berdagang dari kecil ya, bahkan internasional, ibaratnya kalau sekarang itu sudah seperti ekspor dan impor. Bagaimana beliau itu menjaga kualitas barang-barang beliau, dan beliau juga menjaga pelayanan-pelayanan beliau, yang dimana di sana poin kedua adalah beliau itu berlaku jujur dan menjaga amanah ya. Kenapa dulu Khadijah bisa tertarik kepada Rasulullah, kenapa Khadijah yang melamar Rasulullah, suka kepada Rasulullah ya, padahal pada saat itu Rasulullah adalah koleganya beliau ya. Nah ternyata Rasulullah itu Khadijah tertarik kepada Rasulullah karena barang-barang yang dibawa Rasulullah itu selalu habis dan selalu laku ya, selalu laku keras. Karena kenapa? Ternyata karena Rasulullah sangat sekali menjaga amanah, sangat sekali berlaku jujur dalam berdagang ya. Beliau menyebutkan ketika ada kecacatan apa saja cacatnya ya. Jadi beliau mengedepankan tadi kualitas yang bagus ya, dan berlaku jujur setelah amanah. Tadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah melakukan inovasi. Ya, ini dalam strategi Islam juga kita melakukan inovasi. Yang terakhir adalah tidak menjatuhkan pesaing. Ya, jadi inti dari strategi bersaing dalam ekonomi Islam itu kita tidak boleh yang namanya menjatuhkan pesaing kita. Ya, tidak boleh menjatuhkan pesaing-pesaing bisnis kita. Caranya bukan seperti itu, bukan dengan beli campaign atau melakukan misalkan ada kalau di daerah-daerah itu biasanya kayak ada pakai ilmu-ilmu macam-macam lah ya. Jadi kalau ada pesaing yang baru buka udah rame, langsung diituin pakai ilmu-ilmu tertentu. Nah, tapi itu tidak seperti itu dalam strategi bersaing dalam Islam ya. Yang Rasulullah Abdurrahman bin Auf contohkan ya, strategi dalam bersaing ekonomi Islam itu kita harus mengedepankan tadi kualitas dan pelayanan. Itu kita harus mengedepankan itu. Lalu kita harus berlaku jujur dan amanah ya, dan juga melakukan inovasi ya. Kalau ketiga-tiganya itu kita bisa melakukan hal tersebut, insya Allah usaha kita bisa maju dan kita telah mengikuti sunnah beliau, yaitu dalam bersaing dalam ekonomi Islam. Lalu yang terakhir adalah mengenai distorsi pasar dalam Islam ya, yang mana distorsi pasar dalam ini adalah membahas mengenai adalah hal-hal yang menyebabkan kondisi pasar menjadi tidak efisien serta mengganggu para perilaku ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial. Ataupun distorsi pasar adalah fakta-fakta yang menyimpang ya. Jadi fakta-fakta yang menyimpang di lapangan ya, fakta lapangan yang menyimpang dengan teori-teori yang ada. Simpelnya gini aja deh, distorsi pasar adalah fakta-fakta hal-hal apa aja yang dilarang sih dalam perdagangan dalam Islam ya. Jadi apa aja hal-hal yang akan mengganggu rusaknya keseimbangan suatu pasar. Nah, kita akan membahas itu ya. Saya akan membahas itu. Yang pertama itu ada namanya bayi najas ya. Bayi najas ini adalah tindakan penciptaan fake demand ya, atau permintaan palsu. Contoh ketika teman-teman jual HP ya, ada orang yang mau beli HP tersebut seharga 2 juta. Tiba-tiba HP kan tinggal satu nih, misalkan anggap aja, bayangkan HP tinggal satu ya. Teman-teman punya counter, HP-nya tinggal satu, terus ada orang yang mau nawar harganya itu 2 juta. Tiba-tiba teman-teman udah kerjasama nih sama si C ya, teman-teman sama si C. Si C ini datang ya dan nawar harga itu dan nawar harga itu gitu. Ibaratnya saya berani beli 2,5. Nah, karena mungkin agar tujuannya agar si tadi calon pembeli tadi itu, wah saya nggak mau kalah nih, saya maunya 3 juta ya, seperti itu. Jadi untuk menaikkan harga. Nah, ini tidak boleh dilakukan dalam bermuamalah atau dalam pasar, karena itu bisa mengganggu keseimbangan suatu pasar tersebut. Tadi namanya bayi najas ya, jadi menciptakan permintaan palsu. Lalu yang kedua adalah ihtikar. Ihtikar adalah penimbunan barang ya, monopoli serta penimbun barang dengan maksud untuk mengambil keuntungan ya di atas normal ya, dengan cara menjual lebih sedikit barang terlebih dahulu
baru nanti dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini tadi yang telah saya contohkan, ketika ada seseorang pengepul beras maupun peternakan ya, dikepul, ditahan barangnya hingga barangnya sedikit lalu harganya melambung tinggi, baru mereka jual. Nah, ini tidak boleh dalam Islam, karena tadi balik lagi akan mendistorsi pasar, akan merusak keseimbangan dari pasar tersebut. Lalu yang ketiga adalah talaki rukban ya. Ini juga tidak diperkenankan. Talaki rukban itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengetahui informasi lengkap tentang harga pasar, yang membeli barang dari produsen yang tidak mengetahui informasi lengkap tentang pasar dengan tujuan mendapatkan harga yang lebih murah. Intinya tuh kalau talaki rukban itu adalah mencegat barang dagangan sebelum masuk ke pasar. Jadi teman-teman tuh mencegat barang-barang. Jadi ada orang dari daerah ya, itu mau masuk ke pasar tuh dicegat karena dia tidak tahu informasinya. Jadi dibilanglah harganya sekian. Akhirnya teman-teman beli seharga murah, lalu teman-teman jual ke pasar. Nah, itu juga tidak diperbolehkan ya dalam Islam. Lalu yang selanjutnya itu ada tadlis ya, atau ketidaklengkapan informasi yang diterima oleh salah satu pihak. Dari dalam Islam itu tidak boleh adanya tadlis ya. Tidak boleh adanya tadlis. Artinya apa? Ketika kita dalam bertransaksi dalam pasar itu harus lengkap informasi yang diberikannya ya. Bahkan dalam Islam juga dia itu diatur bahwasanya ketika kita membeli suatu barang itu kita harus menjelaskan ya, kira-kira barang ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, adakah cacat-cacatnya di sana. Nah, itu harus dijelaskan, karena kan dalam Islam juga ntar diatur ada namanya khiyar ya. Khiyar tuh hak antara beli atau jual, antara jual belinya itu jadi atau tidak. Nah, itu salah satunya mengenai kecatatan. Apabila ada kecatatan maka ada hak khiyar pembeli untuk mengembalikan. Lalu juga tidak diboleh adanya maisir ya, tidak boleh adanya judi. Itu juga tidak dibolehkan dalam pasar Islam. Mengapa judi tidak diperbolehkan atau spekulasi yang berlebihan ya? Judi itu tidak diperbolehkan karena tidak akan mengairi perekonomian. Ya, seperti itu. Karena dalam judi ya, ketika kita menang langsung uangnya ke orang-orang tersebut gitu. Tidak ada orang jadi malas untuk membelanjakan hartanya karena ya uangnya itu langsung diterima oleh pemenang, dan itu juga akan merugikan. Lalu yang selanjutnya, distorsi pasar dalam Islam juga itu tidak boleh ya teman-teman, adanya kali bil kali atau jual beli di mana objek barang jasa diperjualbelikan belum berpindah ke pemilikan namun sudah diperjualbelikan kepada pihak lain. Nah, ini juga tidak diperbolehkan teman-teman ya. Tidak boleh kita itu berjual beli barang ya, di mana kita misalkan mau jual handphone ya pada seseorang ya, tapi kita tuh beli dari suatu perusahaan, dari suatu agen. Nah, dari agen ini kita ketika jual beli dengan agen, barangnya kita belum serah terima nih, belum berpindah ke pemilikan, tapi kita sudah jual dulu barangnya tersebut kepada calon pembeli kita. Nah, ini juga tidak diperbolehkan dalam Islam ya, seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman semua mengenai hal-hal apa saja yang dilarang dalam Islam ya. Masih banyak lagi. Yang saya sebutkan itu adalah beberapa contoh-contoh hal-hal yang dilarang dalam Islam yang akan merusak kondisi pasar yang sebenarnya ya. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman semua ya. Apabila penasaran lebih lanjut mengenai mikroekonomi Islam ya, teman-teman bisa baca juga di kitab Sakti Fose ya, di situ ada mengenai mikroekonomi Islam ya. Dan juga atau bisa mengikuti, ditunggu kajian-kajian lainnya dari KCFE UNES ya. Kalau teman-teman ingin belajar ekonomi syariah lebih dalam lagi, maka di KCFE UNES adalah jawabannya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.